Di zaman sekarang, perang bukan lagi hanya soal senjata dan peluru. Teknologi, terutama kecerdasan buatan atau AI, sudah menjadi bagian dari strategi tempur modern. Dan perang di Ukraina menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana AI mulai mengubah wajah peperangan. Ketika Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada awal tahun 2022, dunia menyaksikan konflik bersenjata terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Namun berbeda dari perang konvensional di masa lalu, kali ini teknologi berperan sangat besar. Ukraina, dengan dukungan negara-negara barat, mulai menggunakan berbagai sistem berbasis AI untuk bertahan. Mulai dari analisis citra satelit, drone pengintai otonom, hingga pengolahan data intelijen secara real-time. Sementara Rusia juga mengembangkan teknologi serupa, menggunakan AI untuk menargetkan sistem pertahanan, mengatur logistik, dan bahkan menyebarkan informasi di ruang cyber. Perang ini bukan hanya pertempuran di darat, laut, dan udara, tapi juga pertempuran data dan algoritma. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana AI digunakan di kedua pihak. Di pihak Ukraina, AI menjadi alat bertahan yang sangat penting. Mereka menggunakan sistem seperti Clearview AI untuk mengenali identitas tentara musuh lewat wajah, bahkan dari foto atau video yang buram. Drone berbasis AI membantu pasukan menemukan posisi artileri Rusia, mengidentifikasi kendaraan, dan mengirimkan koordinat secara otomatis ke unit artileri. AI juga dipakai untuk menganalisis ribuan citra satelit setiap hari, menentukan lokasi tank, pasokan bahan bakar, atau pergerakan pasukan Rusia dengan kecepatan yang mustahil dilakukan manusia biasa. Sementara itu, Rusia tidak kalah aktif. Mereka mengembangkan sistem electronic warfare atau peperangan elektronik berbasis AI yang mampu memblokir komunikasi, mengacaukan sinyal GPS, bahkan menjatuhkan drone musuh dari jarak jauh. Selain itu, AI juga digunakan untuk mengatur rute logistik militer dan memproses data intelijen dari ribuan sumber berbeda, mulai dari radar, media sosial, hingga rekaman udara. Dalam perang ini, siapa yang paling cepat membaca data, dialah yang punya keunggulan di lapangan. Namun, AI tidak hanya digunakan untuk operasi militer, ia juga menjadi senjata dalam perang informasi. Kedua pihak, Rusia dan Ukraina, menggunakan algoritma AI untuk membuat dan menyebarkan pesan di dunia maya. Deepfake, posting media sosial otomatis, dan kampanye informasi berbasis data, semuanya menjadi bagian dari strategi. Misalnya Rusia dituduh menggunakan sistem AI untuk mempercepat produksi propaganda, sementara Ukraina memakai alat serupa untuk menggalang dukungan publik global dan membongkar kebohongan musuh dengan cepat. Hasilnya perang ini bukan hanya soal siapa yang menang di medan perang, tapi juga siapa yang bisa menguasai persepsi publik di seluruh dunia. Dari sisi Rusia, penggunaan AI tidak semata agresif, tetapi juga lahir dari kebutuhan untuk menghadapi superioritas teknologi Barat. Mereka tahu bahwa negara-negara NATO memiliki sistem pengawasan satelit, drone tempur, dan jaringan intelijen global yang jauh lebih canggih. Karena itu, Rusia mencoba menyeimbangkan kekuatan lewat investasi di teknologi otomatis dan sistem pertahanan berbasis AI. Contohnya proyek Marker Robot, sebuah kendaraan tanpa awak yang mampu mendeteksi dan menembak target secara otomatis. Atau sistem pertahanan udara yang dilengkapi algoritma prediktif yang bisa memperkirakan lintasan rudal dan merespon lebih cepat dari operator manusia. Bagi Rusia, AI bukan hanya alat bantu, tapi bagian dari kedaulatan militer. Mereka ingin memastikan bahwa keputusan strategis tidak tergantung pada teknologi asing. Hurra! Sebaliknya, Ukraina justru membuktikan bagaimana negara yang lebih kecil bisa melawan kekuatan besar dengan bantuan teknologi terbuka. Ukraina bekerja sama dengan perusahaan teknologi dari berbagai negara, termasuk penggunaan sistem analisis AI buatan Silicon Valley, dan kolaborasi dengan startup internasional untuk mengembangkan software tempur yang fleksibel,
Mereka menggunakan chatbot militer yang memungkinkan warga sipil melaporkan posisi pasukan Rusia. Lalu data itu diproses oleh sistem AI dan diteruskan ke pasukan artileri di lapangan. Inilah contoh nyata AI crowdsourcing dalam perang. AI juga membantu Ukraina dalam logistik, menghitung kebutuhan amunisi, memprediksi jalur serangan, hingga mengefisiensi distribusi bantuan humaniter. Tapi di balik semua kemajuan ini, muncul pertanyaan besar. Apakah perang dengan bantuan AI akan membuat perang jadi lebih efisien atau justru lebih berbahaya? AI bisa membuat keputusan dalam hitungan detik. Tapi siapa yang bertanggung jawab jika keputusan itu salah? Bagaimana jika sistem otonom menyerang target sipil karena kesalahan data? Inilah dilema yang sedang dihadapi dunia militer. AI menjanjikan kecepatan dan presisi, tapi juga membawa resiko hilangnya kendali manusia di tengah kabut perang. Perang Rusia-Ukraina jadi semacam laboratorium nyata buat teknologi militer masa depan. Di sana, manusia dan mesin belajar bekerja sama, kadang saling membantu, kadang juga menguji batas moral manusia sendiri. Dari semua perkembangan itu, satu hal mulai jelas. Masa depan perang bukan lagi soal siapa punya tank atau peluru lebih banyak, tapi siapa yang paling cepat membaca data dan siapa yang paling pintar mengendalikan kecerdasan buatannya. Menurut kamu gimana? AI bakal jadi penyelamat atau justru ancaman baru buat umat manusia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.